Satu kita maju bersama kita jaya. Kiwari, Kami ada untuk umat. Kiwari, Kita berkarya semua bahagia. Yes, yes, yes. Proses pekerjaan bauplang untuk panti pesantren Yayasan Kiwari. Menghormati Bapak Pembina Yayasan Kiwari sekaligus Pembina Panitia Pembangunan Panti Pesantren Yayasan Kiwari. Yang kami hormati Bapak Ibu semua pengurus dan relawan serta tukang yang mengerjakan untuk pembangunan panti pesantren. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 24 September 2024. Kita diberi kesehatan yang paripurna dan kita diberi kesempatan untuk silaturahmi di sini dalam rangka doa bersama untuk agenda boplang dan fondasi pekerjaan pembangunan panti pesantren. Yang kedua, salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan untuk pembangunan panti pesantren ini kita insyaallah akan membangun bangunan 2 lantai untuk asrama anak-anak kita, asrama yatim, dan nanti bagian depan nanti kita akan ada office untuk ruang tamu dan kantor Yayasan Kiwari di sini. Dan insya Allah untuk pembangunan ini kita akan menghabiskan anggaran sebesar 1.608.549.000 rupiah. Dan insya Allah ini akan menjadi bangunan monumental sejarah pertama Yayasan Kiwari yang akan menjadi legenda kita. Artinya ini semuanya yang ada di sini akan menjadi bagian dari legenda pembangunan Kiwari, dan ini yang harus kita syukuri karena nanti sejarah akan mencatat Kiwari ini sebagai salah satu lembaga yang profesional, akuntabel, dan bisa benar-benar memberi manfaat untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman wilayah Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kami mintakan doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa membantu mensukseskan pembangunan ini dengan target kita pembangunan 1 tahun selesai. Oke, jadi ini sekarang tanggal 24 bulan 9 2024 kita mulakan, nanti kita selesaikan di tanggal 24 bulan 9 tahun 2025, atau kita ambil selisih sehari, kita selesaikan di tanggal 25 bulan 9 tahun 25. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Jadi biar benar pas 1 tahun untuk target pembangunan kita ini selesai. Nah, kita nanti tahun depan untuk peresmian kita pastikan akan mengundang bupati terpilih, nanti siapapun bupati Sleman yang terpilih akan kita hadirkan, dan ini nanti akan kita undang. Target kami dari panitia bisa menghadirkan dari Sultan. Jadi kita bisa target menghadirkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti yang tanda tangan peresmian itu Gubernur, nanti akan didampingi oleh Bupati secara otomatis. Ini target kita karena ini sudah menjadi program lama kita untuk bisa menghadirkan Sultan ke sini. Dengan beberapa event kita belum bisa realisasi. Terdekat kemarin kita wajib menghadirkan Bupati, lah ini nanti yang panti ini kita targetkan bisa kita ke Gubernur. Harapan kita minta doa restu Bapak Ibu semuanya diberi kemudahan untuk bisa masuk akses ke Mersot dalam. Jadi gitu nggih. Itu untuk yang pertama. Atau yang kedua, kami juga minta tolong untuk kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Ayo kita bahu membahu, kita sengkuyung bareng. Yakini dan percayalah Allah itu Maha Kaya yang nanti akan mencukupkan kebutuhan kita 1,6 miliar ini. Kita nanti akan dikirim malaikat-malaikat pembawa rezeki, baik uang, baik barang, yang nanti bisa untuk membantu penyelesaian pembangunan ini. Karena apa? Niat kita ini untuk kebaikan dan kemuliaan, insya Allah nanti Allah meridhoi dan memberi pertolongan pada kita semuanya.
Lalu yang selanjutnya saya pesankan kepada bapak-bapak tukang, kami minta untuk pembangunan ini karena pembangunan untuk anak yatim, jadi kami minta untuk dibangun dengan penuh hati dan dengan hasil yang terbaik. Itu Bapak G. Jadi kami nggak mau pembangunan ini asal-asalan atau hanya yang penting jalan, tidak, tapi saya minta kepada bapak-bapak tukang juga dibangun dengan sepenuh hati. Anggap aja bapak-bapak membangun rumahnya sendiri, dan di sini nanti akan menjadi amal jariah bapak-bapak tukang juga. Tidak hanya kami dari yayasan, tapi siapapun orang yang terlibat di pembangunan ini semuanya nanti punya tiket ke surga bareng-bareng, ya, karena kita masuk surga nanti berombong-rombongan. Di sini kita membuat kereta masuk surganya, jadi kita bareng-bareng nanti menjadi amal jariah kita bersama. Itu yang kami pesankan kepada bapak tukang untuk bisa dikerjakan dengan sepenuh hati dan hasil yang terbaik. Lalu yang selanjutnya, karena ini pembangunan sifatnya adalah sosial kemanusiaan atau yang bangunan yang untuk panti pesantren, untuk menjaga nama baik panti pesantren apapun nanti yang terjadi ke depan, kami minta untuk bapak-bapak tukang tetap mengedepankan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengajak dan minta tolong kepada bapak ibu semuanya, ayo kita sukseskan pembangunan ini. Ini pembangunan perdana kita yang monumental, ya. Artinya kemarin kita masjid bisa selesai, ya ini untuk panti pasti selesai. Kita fokuskan ini menjadi nanti ikon sejarah peradaban Yayasan Kiwari. Itu nggih Bapak Ibu semuanya nggih, sarujuk nggih. Ya. Baik, itu aja untuk sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahi wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke pimpinan. Waalaikumsalam. Syukur pada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara bersama, di mana pada hari ini kita pertemukan untuk membuat sebuah sejarah, membuat sejarah untuk perjalanan Kiwari itu sendiri. Karena sebelumnya kami sampaikan yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kiwari, Bapak Supriyadi, Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Joko, AND, serta seluruh divisi dan juga Bapak Ibu sekalian yang hormati. Jadi hari ini kalau kita mau mengatakan kembali ya, perjalanan kita ini adalah merupakan sejarah bagi kita. Kita membangun sejarah di awal. Kita sudah melangkah, kita memasuki tahun ke-6, tahun ke-7 ya sekarang ya. Masuk tahun ke-6, artinya Kiwari terus berkiprah. Dan hari ini kita masuk kepada satu program yang bisa kita katakan adalah program Asluha Sabit. Apa itu Asluha Sabit? Artinya adalah kalau kita bicara tentang tadi saya sampaikan, bagaimana Allah telah memberikan satu perumpamaan kalimat yang baik, itu seperti pohon yang baik. Artinya apa? Berarti kita ini khususnya Kiwari ini adalah apa? Kita akan menampilkan satu kalimat yang baik, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Tentunya kalimat yang baik itu adalah yang keluar dari orang-orang yang baik pula. Kalau dalam ini bisa dikatakan la ilaha illallah, kan begitu. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya kalimat yang baik ini satu program, satu keinginan kita. Kita sudah mengikrarkan secara bersama. Kita sudah punya komitmen secara bersama. Bagaimana komitmen ini kita tuangkan di dalam sebuah perumpamaan, yaitu pohon. Artinya apa? Asluha sabit, artinya Asluha sabit ini artinya apa? Akarnya menancap kokoh dalam bumi. Nah, kita ini baru membuat satu pijakan. Kiwari baru membuat satu pijakan. Kalau kita sudah bisa bangun ini, katakanlah pendopo, kita bangun masjid.
Hari ini yang fundamental lagi adalah kita membangun panti pesantren. Panti pesantren ini merupakan refleksi daripada kebutuhan kita berkaitan dengan istana yatim yang ada. Hari ini Nandan yang kita targetkan paling tidak minimal 10 orang itu nanti bisa, sedangkan yang ini adalah untuk rijalnya. Kita harapkan seperti itu. Artinya ini monumental aja. Kita membuat titik keberadaan panti yatim dan istana yatim ini sebagai aslunya, sebagai akarnya. Kalau kita katakan program keluar disebut program sosial kemanusiaan. Jadi selama ini kita nggak melaksanakan program sosial kemanusiaan, bukan. Kita melaksanakan, tapi apa? Kita belum punya titik, kita belum punya tempat gitu. Belum punya aslul sabitnya belum ada. Yang harapannya dengan aslul sabit ini nanti akan melahirkan yang namanya wafarul hafiz. Far'unnya, batangnya, cabangnya akan menjulang ke langit. Jadi dari momentum yang ada hari ini, panti pesantren dia yang akan menjadikan akar mengangkat diri kita. Maka tadi kalau Pak Joko menyatakan kalau sudah nanti selesai kita undang yang namanya gubernur. Bukan hanya gubernur, bisa nanti kita upayakan bisa lebih daripada itu mungkin menteri pendidikan dan sebagainya, menteri sosial. Maka ini sebagai jembatan atau akar kita nih secara bersama, ya. Akar kita untuk membangun Kiwari. Berbagai macam sudah kita upayakan, berbagai landasan sudah kita buat. Tinggal bagaimana lahan kita sudah ada, ini kita bangun sehingga ini menjadikan satu akar yang kokoh. Bukan saja bangunannya, bukan saja kaitan dengan lahan, tapi apa? Yang terutama adalah kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya yang menjadi akar dari pembangunan ini. Ini akar. Berarti apa yang ada? Yang menjadikan kebutuhan apa yang ada hari ini. Kita akan ajak semua kepada sahabat-sahabatku semuanya. Dari pembangunan panti ini ya harapan kita seperti itu. Mari kita bekerja bersama, mari kita bangun bersama. Ini adalah wujud konkret dari apa yang ibadah yang kita lakukan selama ini. Nah ini cikal bakalnya nih, akarnya ini nanti akan berkembang kemana? Pondok pesantren lansia, berkembang lagi kemana? Berkembang lagi kepada pondok pesantren terpadu Solo Setu. Di mana suatu pondok pesantren yang mempunyai ciri khas, keistimewaan dan khas Jogja, pendidikan khas Jogja. Ini yang senantiasa kita gadang-gadang, senantiasa kita angkat. Namun disinilah awalnya. Karena manakala sudah bisa melihat kemari, pantinya sudah terbangun, pondoknya secara otomatis semuanya akan terbangun. Makanya tadi kamu bilang ini menjadi aslul sabitnya. Titik awalnya, pondasi kitanya di sini, akar kita di sini. Dan ini adalah sebagai wujud konkret bagaimana Allah memandaikan kita dalam melaksanakan tugas suci. Ini kami sampaikan kembali pada sahabat ayat. Kita sudah buat anggaran tadi 1,6 ya, 1,6 miliar. Besar atau kecil 1,6? Besar atau kecil? Sedang. Gimana kedua? Sedang. Ya intinya prinsip bahwa Allah Maha Kaya. Kita bangun bukan karena kehendak kita, tapi kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita bersama ini bukan karena kehendak Allah. Namun di samping kehendak Allah juga ada kehendak kita untuk membangunnya. Allah saja berkehendak ya tentunya juga ya kalau Allah yang berkehendak kita enggak ya enggak jadi juga gitu. Kamu tidak bisa menempuh jalan itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi manusia juga punya hak. Haknya apa? Allah tidak akan berubah satu kaum kalau kamu itu tidak mau berubahnya. Jadi tergantung dua sisi gitu. Atas bawah tergantung itu. Allah pengen, kita nggak pengen ya nggak jadi. Kata siapa kan upaya ini itu ada fanya, ada prosesnya. Yang memproses siapa? Ya manusia, orang-orang yang mau memproses hal tersebut. Karena kita diajak lihat kata Allah, lihat.
alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Artinya apa? Berarti kalau tidak kamu perhatikan selama ini, kita melihat banyak pohon-pohon yang ada, kita tahu pohonnya mas gitu aja. Cuma kita nggak tahu apa. Pohon itu seperti apa sih? Oh ternyata dia punya akar yang kokoh, akar jati. Soalnya mewakili qaiman Allahumma ahli qabbal khair wa barakah salamah wa barakah wa barakah nikmah wa barakah barakah wa barakah quwwah wa barakah mawaddah wa barakah rahmah wa barakah rizqi wa barakah ilmi wa barakah maghfirah wa barakah jannah ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Ya Allah, kami itu kadang terhindar dari musibah yang berat, dari kecelakaan yang menimpa, dari ketentuan yang jelek, dan kejahatan musuh yang zalim. Rabbana la tu'akhidna